Gerindra sendiri meresponnya seperti apa? Ya, emang itu kan karakternya Pak Presiden kita, Pak Prabowo ya. Dia harus mempertegas posisi dia sebagai pemimpin rakyat. Jadi wajar ketika pernyataan-pernyataan itu keluar, ya kan? Karena ini dia bekerja untuk rakyat. Dia sudah wakafkan hidup dan nyawanya untuk rakyat dan bangsa ini. Jadi kalau ada yang main-main, ya dia akan singkirkan. Karena memang beliau pemegang hak prerogatif itu sendiri dalam melakukan reshuffle dan sebagainya. Nah, kita sebagai pembantunya ya harus patuh dan juga harus mampu menerjemahkan apa itu menjadi keinginan presiden kita. Nah, saya selama ini memahaminya bahwa tiap pidato dan arahan ya kita harus mampu mengimplementasikan di bawahnya gitu. Tapi kalau soal apa yang disampaikan Pak Prabowo, ada menteri yang dablek dan sebagainya, kemudian sebetulnya itu sudah diingatkan waktu kita di Hambalang. Kalau yang tidak sepakat dengan kebijakan saya, ya silakan keluar. Lanjut lagi di Magelang, pernyataan untuk keluar. Nanti kalau nggak salah 3 kali 4 kali pernyataan Prabowo presiden kita Prabowo menyampaikan hal itu. Nah kemudian hari ini menyampaikan di haranya HUT-nya NU, saya rasa itu saya nggak kaget lah ya. Kemudian kan karena memang dia punya standar ya, standar kinerja. Mungkin dia berharapnya begini loh menteri ini kerja nih gitu loh. Nah entah siapa orangnya, menurut saya itu bukan domain saya, karena Pak Presiden yang tahu, karena cuma Presiden punya hak untuk mengevaluasi siapa kabinetnya. Karena kan saya juga kabinet, Presiden juga bisa, punya hak untuk mengevaluasi saya di kementerian khususnya di tenaga kerjaan, kayak begitu kira-kira. Oke Bang, tapi apakah benar katanya sudah di kantong Pak Prabowo nih nama-namanya yang mau di reshuffle? Ya pertama saya nggak pernah tahu kantongnya Pak Prabowo, tapi saya yakin sekali. Saya yakin sekali lah, dia kan pemimpin pasti tahu siapa yang kurang begitu maksimal kerjanya. Karena saya nggak pernah ada di kantongnya, ya saya kurang tahu lah. Oh berarti Abang sangat pasti bahwa Immanuel Ebenezer tidak ada di kantongnya Pak Prabowo saat ini nih Pak? Mudah-mudahan insya Allah, karena kan kita juga melakukan apa yang sudah dilakukan dan menjadi perintah Presiden lah. Jadi kemudian ada yang menteri atau kabinet yang menurut Presiden kurang memuaskan, kan Pak Presiden punya hak untuk menyampaikan itu. Tapi dalam hal ini saya bukan domainnya, tidak mau saya menjadi hakim buat menteri atau kabinet di kabinet merah putih. Yang punya hak itu cuma Presiden sebagai pemilik hak prerogatif. Oke, saya ke Bang Doli, Waketum Partai Golkar. Bang Doli, koalisi menanggapinya seperti apa pernyataan keras Pak Presiden? Saya kira pernyataan Pak Presiden itu sudah beberapa kali disampaikan ya, dan memang seharusnya begitu ya. Kita lihat sikap tegas Pak Prabowo sebagai presiden misalnya terhadap korupsi. Ya, kita harus perangi, kita harus musuhi, kita habisi dan segala macam. Nah, sama tegasnya bahwa Pak Prabowo menunjukkan komitmennya agar beliau dan seluruh jajarannya itu bekerja berkomitmen untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Nah, kalau di luar itu, ya dia pasti akan mengambil sikap yang tegas. Jadi betul tadi udah beberapa kali sebetulnya itu disampaikan, dan menurut saya itu bagus ya, agar semua kita termasuk para pembantunya di kabinet itu bekerja dengan serius untuk kepentingan rakyat dan bangsa serta negara. Itu yang pertama. Yang kedua, soal reshuffle, ya kita sama-sama tahu semuanya bahwa dalam peraturan perundangan di negara kita itu adalah hak prerogatifnya seorang presiden, gitu ya. Jadi perlu atau tidak reshuffle, kemudian siapa yang akan di-reshuffle, kapan itu dilaksanakan, itu sepenuhnya adalah hak prerogatif atau kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Dan yang paling tahu juga, kalaupun misalnya sudah dianggap perlu untuk melakukan reshuffle, ya siapa yang akan reshuffle, itu penilaian, evaluasi yang paling tahu Pak Presiden, karena beliau yang mengangkat dan menunjuk para menteri-menteri itu dengan alasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dan kemudian beliau juga yang pasti akan paling tahu kenapa harus, siapa menteri yang harus tetap, siapa yang akan diganti, dengan alasan dan pertimbangan yang saya kira menurut standar penilaian beliau sebagai presiden. Oke, Bang Doli, sebagai partai yang berada di koalisi pendukung Prabowo Gibran, apakah mungkin saja Golkar siap pada akhirnya jika
hak prerogatif presiden dilakukan dan mereshuffle salah satu kader terbaik Golkar? Ya, saya kira semuanya kita harus taat pada peraturan perundangan itu. Ya. Ya, ini kan bukan suka atau tidak suka, siap atau tidak siap gitu loh. Bahwa itu adalah peraturan yang sudah kita sepakati, konsensus konvensi yang sudah kita sepakati gitu. Dan itu sepenuhnya hak ya. Hak itu kan nggak bisa kita halangi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semuanya harus siap gitu. Tapi yang jelas Partai Golkar ya, sejauh ini kita sudah mengirimkan ya kader-kader terbaik kita, ada 8 orang ya, untuk bekerja membantu Pak Prabowo sebagai presiden, dan kita pasti mengirimkan orang-orang terbaik ya, termasuk salah satunya adalah ketua umum kita yang selama ini sudah teruji ya soal kemampuan dan pengalamannya baik untuk kepentingan bangsa dan negara maupun di partai gitu, dan kemudian juga sudah punya pengalaman panjang untuk menjalani tanggung jawab itu. Dan yang paling penting adalah mereka itu adalah, atau kita semua adalah orang-orang yang loyal kepada presiden, bekerja semata-mata untuk mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara kita. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, melihat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini, apakah kita sudah bisa menilai sebenarnya kinerja dari para pembantu presiden ini? Ya, pertama kita harus melihat tax reshuffle yang disampaikan presiden kemarin dilakukan di tengah harlah Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, konteksnya saya kira menarik. Kenapa? Kurang dari 1 menit hal itu disampaikan, tapi ada 2 keyword yang ingin saya garis bawahi. Ndablek dan bandel gitu. Artinya itu mungkin semacam puncak dari kekesalan dan kekecewaan presiden terhadap beberapa peristiwa terakhir yang viral. Kita sebut saja ada LPG 3 kg, kemudian ada soal pagar laut makan pagar makan laut, seperti itu. Terus ada soal PPN yang tidak jadi naik, yang kemudian dalam tanda petik presiden ini harus menjadi damkar untuk memadamkan kecerobohan bawahan berkobarnya api ini ya, pembantu presiden ini. Termasuk menteri di demo juga kemarin itu. Persis gitu. Artinya apa? Artinya kalau pola semacam ini diteruskan, ini bisa menjatuhkan wibawa presiden, reputasinya, approval ratingnya. Ya kita tahu Litbang Kompas ngasih lumayan cukup tinggi 80,9. Indikator juga mirip. LSI juga demikian. Tapi ketika ada potret di mana survei-survei yang tidak menggunakan multi-stage random sampling, pendekatannya kualitatif, panel, Selios misalkan, itu jauh di bawah angka tersebut. Nah, maksud saya objektivitas kita melihat kinerja ini harus utuh. Supaya apa? Supaya para menteri ini